Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wasila dan juga teman-teman semua. Saya Nurul Aini Oktavianti, NPM 20064657773 di kelas TPA PKBJ. Kali ini saya ingin mempresentasikan PPT individual saya, tugas PPS, yaitu penelitian mengenai dampak positif pandemi COVID-19 terhadap minat masyarakat akan asuransi syariah. Dalam presentasi ini menjelaskan mengenai bagian pendahuluan penelitian saya. Oke. Saat ini situasi global tidak stabil karena pandemi COVID-19 dengan hampir 500 juta kasus di seluruh dunia hingga April 2022. Dilansir dari laman worldmeters.info/coronavirus, Indonesia menduduki peringkat ke-10 di dunia dalam penambahan kasus harian COVID-19 per 27 Maret 2022. Diketahui terdapat penambahan kasus virus corona sebanyak 3.077 kasus di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia karena masalah yang terus ditimbulkannya. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh COVID-19 yang berdampak pada perekonomian di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Keadaan ekonomi Indonesia berdampak pada ekonomi dan juga pada ekonomi syariah. Ini adalah tantangan pembangunan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Kondisi ini merupakan momen penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan diri seperti dalam bentuk asuransi. Perusahaan asuransi adalah entitas non-bank dan tidak berbeda secara signifikan dengan peran bank dalam memberikan layanan untuk mengelola risiko di masa depan. Asuransi syariah merupakan upaya saling melindungi dan membantu sesama pemegang polis atau peserta. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana baru yang menawarkan pola pengembalian yang sesuai dengan risiko tertentu melalui kontrak atau akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, yaitu mengenai asuransi syariah ini menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dan juga dalam akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad berdasarkan prinsip pertukaran atau jual beli. Pernyataan ini sesuai dengan OJK pada tahun 2019. Oke, selanjutnya menurut Lelia dan Kurniasari pada tahun 2016, nasabah berminat berasuransi syariah karena yang pertama, di asuransi syariah ini tidak mengenal yang namanya istilah dana hangus layaknya di asuransi konvensional. Nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep di asuransi syariah sendiri ini adalah wadiah atau titipan. Lalu di asuransi syariah ini mengelola dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan dalam Islam, yaitu riba, goror atau ketidakjelasan dalam dana, dan juga maisir atau judi.
asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan syariah, di mana dana-dana premi asuransi yang terkumpul atau di dalam asuransi syariah yang disebut dengan dana tabaruk akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Keberadaan asuransi syariah ini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pentingnya perencanaan masa depan yang uh, sesuai juga dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah ini menerima biaya jasa dari pengelolaan premi sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Premi adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan. Asuransi tidak bekerja tanpa premi. Oleh karena itu, premi merupakan faktor mutlak yang harus tersedia dalam operasional perusahaan asuransi. Menurut Suparmin pada tahun 2019, Hidayat et al. Pada tahun 2021. Selain itu, asuransi syariah juga mendapatkan keuntungan dari hasil investasi. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memenuhi kewajiban pemegang polis sebagai pemegang polis dan menghasilkan imbal hasil untuk meningkatkan pengembangan usaha. Dalam karyanya Karyati et al. Pada tahun 2019, Hidayat et al. Pada tahun 2021. Oleh karena itu, penting juga bagi asuransi syariah untuk menginvestasikan aset agar tidak terjadi hambatan dalam pengelolaan dananya. Salah satu produk yang populer di tengah-tengah pandemi ini adalah asuransi kesehatan. Mahalnya biaya pengobatan COVID-19 membuat masyarakat menyadari bahwa asuransi kesehatan sangatlah penting, terutama pada kondisi sekarang ini, yaitu pandemi. Hal ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian Inventur Indonesia dengan Alfara Research Center pada November 2020. Berdasarkan penelitian tersebut, sebanyak 78,7% dari responden setuju bahwa dengan adanya pandemi, seseorang perlu memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Pandemi membuat banyak orang merasa kesehatan dan hidupnya itu terancam. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan jiwa menjadi prioritas masyarakat pada saat ini. Sehubungan dengan data yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020, premi yang diperoleh perusahaan-perusahaan asuransi terdaftar OJK, baik asuransi jiwa, umum, reasuransi, dan lain sebagainya, senilai 499 triliun rupiah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat karena pada 2019 hanya senilai 478 triliun rupiah. Hal ini memberikan dampak pada laba yang diperoleh perusahaan asuransi jiwa sebesar 377 miliar rupiah dan asuransi umum sebesar 4,9 triliun rupiah. Padahal pada 2019 asuransi umum memiliki laba sebesar 5,8 triliun rupiah dan asuransi jiwa mengalami kerugian sebesar 8,6 triliun rupiah. Menurut Sumarni tahun 2020 dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020. Oke, selanjutnya dilansir dari halaman medcom.id, Syariah Government Relation and Community Investment Director Prudential Indonesia, Nini Sumohandoyo menjelaskan survei yang dilakukan pada Februari hingga Maret 2020 mengungkapkan bahwa jumlah konsumen syariah, khususnya asuransi syariah, terus bertambah. Misalnya tentang pemahaman tentang asuransi jiwa syariah meningkat sebesar 8% antara 2016 dan 2020, yaitu
31% di tahun 2016 menjadi 39% di tahun 2020. Kemudian survei juga menunjukkan bahwa minat di asuransi jiwa syariah meningkat sebanyak 18%, yakni 40% di 2016 menjadi 58% di tahun 2020. Prospek yang paling menarik yakni 44% adalah milenial yang berusia 25 sampai 34 tahun. Oke, selanjutnya dari literatur review sebelumnya, penulis menghasilkan research question, yaitu di sini ada 4, yaitu kondisi seperti sekarang ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah dampak positif dari pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi minat masyarakat akan asuransi syariah. Lalu bagaimana dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap minat masyarakat akan asuransi syariah? Lalu apakah minat masyarakat terhadap asuransi syariah akan meningkat, dan pengaruh apa saja yang diakibatkan oleh dampak positif dari pandemi COVID-19 ini terhadap minat masyarakat akan asuransi syariah, dan menghasilkan juga research gap. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apakah dampak positif dari pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi minat masyarakat akan asuransi syariah, dan berpengaruh tidaknya dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap minat masyarakat akan asuransi syariah yang akan meningkatkan minat masyarakat. Meskipun banyak penelitian mengenai asuransi syariah yang telah mengidentifikasikan bagaimana minat masyarakat terhadap asuransi syariah, masih sedikit perhatian yang diberikan pada dampak pandemi yang saat ini sedang dialami dunia, yaitu pandemi coronavirus COVID-19, terkhusus dampak positif yang diberikan dan bagaimana dampaknya terhadap minat masyarakat akan asuransi syariah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.